Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana insyaallah sore ini kita kembali lanjutkan pelajaran kita yang ketiga. Yang mana kemarin pada pelajaran kedua kita sudah membahas tentang muqaddimah atau perkenalan ilmu shorof, yang kita berhenti pada alinea pertama. Insyaallah pada kesempatan ketiga ini kita kembali melanjutkan sisa dari muqaddimah ilmu shorof atau bagian kedua atau alinea kedua. Kita yang ada di halaman 11. Jadi buka halaman 11, ini dia. Saya bacakan seperti biasa, metodenya saya bacakan karena ini kitabnya tidak ada harokat. Jadi saya bacakan Arabnya, kemudian adik-adik harokatin. Dan kemudian saya terjemahkan dan jelaskan. Di sini kemarin sudah dijelaskan bahwasannya sedikit perkenalan ilmu shorof. Shorof itu diambil dari kata tasrif. Tasrif itu secara bahasa adalah taghyir atau perubahan, dan secara istilah adalah perubahan asal kata yang satu. Asal kata yang satu. Nah, asal kata yang satu ini menurut ulama Basra adalah isim masdar, dan menurut ulama Kufah adalah fi'il madi. Nah, jadi ada beberapa catatan yang penting ini perlu ditulis. Kenapa? Nah ini jadi yang saya omong ini ditulis ya. Kenapa ulama Basrah bilang asal kata yang satu itu isim masdar, dan kenapa ulama Kufah mengatakan atau berpendapat asal kata yang satu adalah fi'il madi. Ini dia, madi. Jadi menurut ulama Basrah, dia mengambil pendapat bahwasanya asal kata yang satu adalah isim masdar. Itu dilihat dari sisi maknanya. Jadi secara makna bahasa Arab itu yang awal, yang pertama adalah isim masdar. Nah, terus kalau menurut ulama Kufah, mereka mengambil pendapat bahwasanya asal kata yang satu adalah fi'il madi. Mereka melihat dari sisi lafadznya, dari lafadz. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi perubahan asal kata yang satu. Seperti ini, ada kata ilmun, ada kata i'lam, ada kata ulum. Kemarin ada yang bertanya. Nah ini dia nih dari asal kata yang satu tapi berubah-berubah jadi tiga. Bisa berubah sebenarnya jadi banyak. Makanya ini dibahas di alinea kedua. Kita lanjutkan. Tsuma'lam annas-sarfa yahtaju fi ma'rifatil auzani ila sab'ati abwabin. Kita ulangi. Tsuma'lam annas-sarfa yahtaju fi ma'rifatil auzani ila sab'ati abwabin. Artinya, kemudian ketahuilah bahwasannya ilmu shorof senantiasa butuh untuk memahami wazan-wazan kepada 7 bab. Kita ulangi. Kemudian ketahuilah bahwasannya ilmu shorof itu senantiasa butuh di dalam memahami wazan-wazan kepada 7 bab. Nah, apa itu wazan-wazan? Nah, nanti ada pembahasannya sendiri. Ini muqaddimah saja. Jadi perkenalan. Nah, jadi ilmu shorof itu butuh kalau ingin memahami wazan-wazan kepada 7 bab. Apa aja babnya? Ini dia. Yang pertama as-salimi. Yang kedua wal mudha'afi, wal mahmuzi, wal mithali, wal ajwafi, wan naqisi, wal lafifi. Nah, butuh kepada 7 bab. Yang pertama adalah bab salim. Yang kedua adalah bab mudha'af. Yang ketiga adalah bab mahmuz. Yang keempat adalah bab misal. Yang kelima adalah bab ajwaf.
yang keenam adalah bab naqis, yang kedelapan adalah bab lafif. Nah, ini jadi nama-nama babnya. Ini 7 ini nama-nama babnya. Kita tidak terjemahkan nama-nama karena dia sudah nama. Misalnya ada adik namanya Abdurrahman, yaitu kita tidak terjemahkan. Abdurrahman itu kalau diartikan berarti hambanya Ar-Rahman. Nah, tapi karena adik sudah namanya Abdurrahman, ya udah kita panggil Abdurrahman, tidak kita panggil hambanya Ar-Rahman, seperti itu. Nah, ini sudah nama. Jadi ada istilah-istilah seperti Islam. Islam itu sudah jadi nama agama Islam. Jadi tidak usah diterjemahkan. Nah, udah jadi nama. Salat, seperti salat juga. Ya udah jadi istilah salat. Tidak usah diterjemahkan. Sama seperti pembahasan kita kali ini. Apa itu wazan, apa itu salim dan lain-lain. Nah, nanti ada pembahasannya di babnya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan bahasa Arabnya. Washtiqaqi tis'ati asya'a. Jadi ini washtiqaqi bukan washtiqaqu ya. Washtiqaqi tis'ati asya'a min kulli masdarin wa hiya al-madi wal mudhari'u wal amru wan nahyu wasmul fa'ili wal maf'uli waz zamani wal makani wal alati. Kita ulangi, washtiqaqi tis'ati asya'a min kulli masdarin wa hiya al madi wal mudhari'u wal amru wan nahyu wasmul fa'ili wal maf'uli waz zamani wal makani wal alati. Dan ilmu sharaf itu, kita sekarang terjemahnya, dan ilmu sharaf itu senantiasa butuh juga di dalam memahami wazan-wazan kepada pecahan dari 9 perkara. Jadi pecahan dari 9 perkara. Jadi dari setiap isim masdar. Kita ulangi, dan ilmu sharaf senantiasa butuh di dalam memahami wazan-wazan kepada pecahan dari 9 perkara dari setiap isim masdar. Nah, jadi tadi di alinea pertama dijelaskan ilmu sharaf itu adalah secara istilah perubahan asal kata yang satu. Nah, ini dia. Jadi asal kata yang satu ini berubah, dia berpecah jadi 10. Karena dia ada asal kata yang satu terus ditambahi 9 pecahannya. Nah, ini ada 9, pecahannya itu ada 9. Ditambah asalnya adalah isim masdar. Nah, kita memakai pendapat ulama Basrah. Nah, jadi dari setiap isim masdar ini berpecah menjadi pecahannya ada 9 bersama isim masdarnya berarti ada 10. Nah, ini dia pecahannya. Yang pertama adalah fi'il madi dan dia pecahan-pecahan tersebut yang pertama adalah fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amr. Yang keempat fi'il nahyi. Yang kelima isim fa'il. Yang keenam isim maf'ul. Yang ketujuh isim zaman. Yang kedelapan isim makan. Yang kesembilan isim alat. Nah, jadi ada 9. Kita ulangi, yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr, yang keempat fi'il nahyi, yang kelima isim fa'il, yang keenam isim maf'ul, yang ketujuh isim zaman, yang kedelapan isim makan, yang kesembilan isim alat. Tambahin isim masdar, asalnya dari isim masdar berarti totalnya ada 10. Nah, itu dia. Jadi setiap kata di dalam bahasa Arab itu berpecah. Seperti ini tadi, ilmun, ada ini ilm, ada i'lam, ada ulum. Nah, ini asal katanya ada 1, dia berpecah-pecah jadi 10. Seperti ini. Nah, ini nanti insya Allah kita pelajari di babnya masing-masing, apa itu fi'il madi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amr, apa itu fi'il nahyi dan lain-lain. Nah, insya Allah sampai di sini pertemuan kali ini. Nah, jadi ini insya Allah adik baca bahasa Arabnya kemudian terjemahkan. Jadi ini tidak dihafal. Jadi saya rubah metodenya jadi tidak distorkan lewat telepon. Jadi lewat telepon ini ketika ada pertanyaan saja bisa tanya lewat WhatsApp. Ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa telepon atau bertanya lewat WhatsApp. Jadi bagaimana adik storannya? Jadi adik storannya dibaca kemudian direkam. Nah,
rekamannya ini, rekaman audionya tidak usah pakai video, jadi rekamannya suara saja. Ade baca suaranya. Nah, nanti dikirim ke WhatsApp-nya Ustadz. Nah, jadi Ade baca, kemudian itu direkam. Dibaca terus diterjemahkan, direkam. Ketika sudah selesai, nah, rekamannya ini dikirim lewat WhatsApp. Karena untuk mempersingkat waktu, karena jadwal kita di sore ini memang cuma sebentar, sekitar 30 menit doang, atau sekitar 30 menit saja. Yang panjang itu jadwal pagi. Ya, insya Allah sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Apabila ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa ditanya lewat lewat WA. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.